Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran secara Indonesia untuk kelas 10. Semoga kalian masih tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Antara lain Kerajaan Kutai, kemudian Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram kuno. Untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang Kerajaan Singasari. Coba kalian buka LKS-nya di halaman 64. Nanti kita belajar bersama tentang Kerajaan Singasari ini. Jadi Kerajaan Singasari ini terletak di daerah Jawa. Ini setelah keruntuhan Kerajaan Kediri, berdiri Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Singasari ini tidak lepas dari seorang aku atau waktu itu dikenal dengan nama Tunggul Ametung. Jadi waktu itu Tunggul Ametung itu mendirikan Kerajaan Singasari ini. Tapi setelah itu Tunggul Ametung itu dibunuh oleh seseorang yang bernama Ken Arok, sehingga waktu itu Ken Arok menggantikan peran dari Tunggul Ametung untuk menjadi raja kerajaan di Singasari yang pertama. Jadi Ken Arok ini raja yang pertama di kerajaan Singasari. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok ini berhasil memperistri yang bernama Ken Dedes. Di waktu itu Tunggul Ametung itu dibunuh oleh Ken Arok ini menggunakan sebuah keris yang bernama Ampu Gandring. Dan sebelum meninggal, Tunggul Ametung itu mengutuk keris Ampu Gandring ini bahwa siapa saja yang memegang keturunannya akan dibunuh 7 turunan oleh keris Ampu Gandring ini. Sehingga nanti selanjutnya raja-raja yang memerintah di Singasari ini saling berebut kekuasaan dan mereka saling terbunuh oleh keris yang bernama Gandring ini. Untuk kehidupan politik dari kerajaan Singasari ini yang pertama tadi sudah saya sebutkan yaitu Raja Ken Arok. Jadi Raja Ken Arok ini memerintah pada masa pemerintahan yang pertama dan mempunyai istri yang bernama Ken Dedes. Setelah itu gelar dari Ken Arok ini adalah Sri Rangga Rajasa Sang Amura Warbani. Kemudian setelah 5 tahun memerintah, tahun 1227 Masehi, Ken Arok ini dibunuh oleh seseorang yang dari suruhan dari Anusapati. Jadi Anusapati ini merupakan seorang anak dari seorang selir yang menggantikan Ken Arok setelah Raja Ken Arok terbunuh. Jadi raja yang kedua yaitu Raja Anusapati ini. Raja Anusapati ini memerintah mulai 1227 Masehi. Tetapi tidak lama setelah 20 tahun memerintah, Raja Anusapati ini dibunuh oleh seseorang bernama Tohjoyo. Jadi Tohjoyo ini ingin membalas dendam kepada Anusapati. Kemudian setelah Tohjoyo digantikan oleh raja yang bernama Ronggowuni. Jadi Ronggowuni ini menggantikan Tohjoyo ini. Dan raja yang terakhir dari Raja Singasari ini adalah Raja Kertanegara. Barulah pada masa Kertanegara ini Raja Singasari mencapai puncak kejayaan dan berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Itulah tentang kerajaan Singasari. Kemudian kerajaan yang terakhir yaitu kerajaan Hindu-Buddha ini yang terbesar yaitu kerajaan Majapahit. Jadi berdirinya kerajaan Majapahit ini tak lepas dari keruntuhan dari kerajaan Singasari. Majapahit ini didirikan oleh seseorang yang bernama Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya ini merupakan menantu dari kerajaan Singasari ini. Kemudian Raden Wijaya ini mendirikan kerajaan yang bernama Majapahit ini.
Inilah raja-raja Majapahit, pendirinya yaitu Raden Wijaya, kemudian Raja Jayanegara, kemudian Raja Tribhuwana Tunggadewi, kemudian raja yang keempat itu Hayam Wuruk, dan yang terakhir Raja Wikramawardhana. Pada masa Hayam Wuruk inilah kerajaan Majapahit berhasil mencapai puncak kejayaan dan disebut sebagai kerajaan nasional karena hampir menguasai seluruh Nusantara waktu itu. Ditambah dengan Melayu sekarang menjadi wilayah Malaysia dan Singapura. Jadi semuanya itu berhasil dikuasai oleh Majapahit ini. Pusat dari kerajaan Majapahit ini adalah berada di Trowulan, yaitu tepatnya di sekarang itu di Mojokerto. Jadi di sana itu ada museum yang bernama Museum Trowulan. Jadi di sanalah pusat dari kerajaan Majapahit ini. Nah, ini peta kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Jadi hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara ya, ditambah dengan Melayu ini. Sekarang menjadi Malaysia. Meskipun merupakan kerajaan yang sangat besar, tetapi waktu itu Majapahit mengalami keruntuhan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu meninggalnya Patih Gajah Mada sebagai seorang pemimpin yang serba bisa. Jadi waktu itu pada masa keemasannya Hayam Wuruk itu didampingi oleh seseorang patih yang bernama Gajah Mada. Dan Gajah Mada ini mengucapkan sumpah tidak akan makan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Jadi itulah sumpah dari Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Palapa waktu itu. Jadi pada masa Patih Gajah Mada inilah kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan dan disebut sebagai negara atau kerajaan nasional. Kemudian sebab yang kedua yaitu tidak ada pembentukan pemimpin baru seperti Gajah Mada. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adanya perang saudara. Perang saudara yang dimaksud di sini adalah perang Parekrek waktu itu. Jadi perang Parekrek itu menyebabkan keadaan internal di kerajaan Majapahit ini menjadi kacau balau dan banyak daerah-daerah yang melepaskan diri waktu itu. Kemudian faktor yang keempat yaitu banyaknya daerah yang melepaskan diri tadi karena perang saudara ini. Dan yang terakhir faktornya yaitu pengaruhnya masuknya agama Islam. Jadi Majapahit ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir sebelum berdirinya kerajaan Islam. Setelah runtuh kerajaan Majapahit ini berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Islam. Jadi munculnya agama Islam ini juga berpengaruh terhadap keruntuhan dari perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Itulah mungkin tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Indonesia. Kalian bisa pelajari di LKS itu sambil dibaca-baca untuk menambah wawasan kalian dan juga bisa di buku paket. Untuk hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.